Halo semuanya, selamat datang di channel sebelum pukul 3, di mana kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas paranormal atau metafisika serta mitos dan urban legend yang ada di sekitar kita dan di seluruh penjuru dunia. Sebelumnya kami akan menjelaskan bahwa kita memiliki dua segmen sementara ini. Segmen pertama itu akan berisi obrolan seputar aktivitas paranormal, aktivitas metafisika yang sering ditemui di seluruh penjuru dunia. Serba-serbi alam metafisika, bagaimana alam metafisika itu bekerja, dan asal-usul indigo menurut sumber berdasarkan pengalaman kami pribadi. Dan itu semua akan kita rangkum dengan hashtag sebelum pukul 3 pagi. Segmen kedua akan berisikan materi ringan berkenaan dengan mitos, urban legend, fenomena horor yang sedang viral di dunia maya dengan hashtag sebelum pukul 3 sore. Tidak lupa hal yang paling jarang kalian temui di channel-channel lain sebelum ini. Kami akan membahas dari sudut pandang realistis, sudut pandang metafisika, dan tips atau solusi yang akan kami berikan kepada kalian semua. Dan ingat, semua itu berdasarkan subjektif, bukan objektif. Layaknya menyusun sebuah pecahan cermin, inilah sebelum pukul 3. Seringkali kita mendengar, melihat, bahkan ada juga yang pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan saat tengah berada di jalan raya. Seperti yang kita ketahui menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa jalan adalah sebuah prasarana yang digunakan oleh masyarakat, baik dengan kendaraan atau dengan cara lainnya. Itu berarti jalanan memiliki fungsi yang sangat efektif sebagai akses penghubung. Namun apa jadinya jika prasarana yang sangat dibutuhkan tersebut malah menjadi sesuatu yang berbahaya, horor, dan berhantu? Beberapa kejadian mengerikan sangat sering terjadi di jalan raya, mulai dari kecelakaan hingga tindakan kriminal. Namun hampir sebagian besar hal yang paling ditakuti di jalan raya adalah kecelakaan lalu lintas. Lantas, apa misteri di balik semua fenomena tersebut? Apakah karena prasarana tersebut memang angker atau ada hal lain? Mari kita bahas dari dua sudut pandang berbeda. Sudut pandang realita. Dilansir dari Kridoto.com, inilah beberapa contoh yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya menurut pihak kepolisian. Pertama, pengendara atau pengemudi mengantuk. Dari hasil analisis data statistik, manusia atau pengemudi punya andil besar sebagai penyebab kecelakaan di jalan raya. Penyebabnya bisa dari kondisi fisik dan mental, sikap berkendara, keterampilan mengemudi yang buruk, serta pengaruh alkohol. Kedua, faktor dari kendaraan itu sendiri. Ini berhubungan dengan kondisi lay jalan dari sepeda motor atau mobil yang akan dikendarai, seperti sistem pengereman, kondisi ban, atau sistem kemudi yang tidak berfungsi, atau bahkan modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan keselamatan. Ketiga, faktor jalan. Faktor jalan ini seperti desain geometrik dan layout yang tidak sesuai, tidak adanya marka atau penanda, kondisi permukaan jalan yang kurang, memenuhi syarat, berlubang, fasilitas pejalan kaki yang tidak memadai, juga faktor pencahayaan jalan itu yang paling penting. Keempat, faktor lingkungan. Penyebab kecelakaan ini punya kontribusi signifikan terhadap kecelakaan, yaitu faktor cuaca, kondisi alam, mungkin pada saat banjir, gempa bumi, atau tanah longsor, dan sebagainya. Itu juga bisa menimbulkan sebuah kecelakaan atau banyak fenomena kecelakaan. Dengan semua faktor yang ada seperti disebutkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa penyebab jalan raya menjadi momok menakutkan bagi kita pengendara atau masyarakat lain itu adalah kurangnya kesadaran dan kewaspadaan dari kita sendiri. Juga ini yang paling wajib diperhatikan adalah peran serta pihak terkait dalam pengelolaan dan pemeliharaan prasarana tersebut. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Betul atau tidak? Jika kamu ada pemikiran lain selain yang saya sebutkan tadi, silakan kamu tulis di kolom komentar. Sudut pandang metafisika. Kamu pasti akan temukan di berbagai sumber informasi bertemakan horor dan misteri
Jika terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas yang membuat heboh atau adanya video-video viral penampakan di jalan raya, maka akan dikait-kaitkan dengan hal mistis. Entah itu berkaitan dengan sejarah jalanan, tentang adanya tumbal, misteri mengerikan yang menyelimutinya. Contohnya seperti pernahnya terjadi pembunuhan, fenomena bunuh diri, atau hal lain yang berhubungan dengan aktivitas paranormal dan alam gaib lah. Saya pribadi yang pernah dan saat ini pun masih berkecimpung di dunia paranormal sejak masih kecil, dan tidak pernah sekalipun saya membantah bahwa hal itu benar adanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Cecep Supriyadi, biasa saya dipanggil Cecep, dan saya adalah seorang paranormal. Saat itu sampai sekarang pun saya masih disebut-sebut orang sebagai anak indigo, tapi ya bagaimana ya, indigo itu sebetulnya kalau mereka tahu itu sebuah sebutan yang kurang enak lah. Nanti kita bahas lebih jauh dan mendetail di segmen selanjutnya tentang asal usul indigo menurut sudut pandang kami. Tapi ingat ya, itu hanya kosakata aja, indigo, tapi kami ada sebutan lain dari itu. Kembali ke bahasan, oke? Kembali ke bahasan. Bahwasanya seperti yang saya bilang, apa yang sering diperbincangkan orang-orang mengenai adanya campur tangan makhluk di luar dimensi kita dengan kejadian-kejadian yang ada di jalan raya, itu merupakan sebuah kebenaran loh. Hanya saja ada sih sedikit hal-hal yang ditambah-tambahkan, dilebih-lebihkan hingga menimbulkan kepanikan di masyarakat awam. Jadi ada dan menjadi mindset di masyarakat. Sebagai contoh, ada sebuah jalanan menikung nih yang dikabarkan bahwa di jalanan tersebut seringkali terjadi kecelakaan yang bahkan hingga menyebabkan hilangnya nyawa, dan itu sering terjadi setiap tahun. Salah satu contohnya aja ya, ini videonya. Jalanan seperti ini nih, geng. Ini tuh tikungan itu tuh. Itu sering banget nih terjadi kecelakaan tuh di situ dulu. Tahun berapa ya? Saya juga lupa ya. Nah, seperti yang kalian lihat tuh jalanannya, padahal ya lumayan mulus kecuali ini nih. Cuma ya itu tadi. Terus di sini nih. Jadi dulu jalanan ini itu sering banget nih terjadi kecelakaan nih. Apalagi ada di tikungan itu tuh. Tuh yang di sebelah kiri saya. Itu kan ada jalan masuk ke dalam tuh, jalan perkampungan masyarakat nih, masuk ke dalam tuh. Di situ sering banget terjadi kecelakaan itu. Pas mereka keluar tuh ada mobil dari ujung sana terabas saja, dan dia juga karena mungkin nggak konsentrasi, dia terabas aja nih. Jadi ya gitu deh. Nah, oke, kembali ke studio. Oke, jelas atau enggak nanti aja. Satu lagi contoh di jalan bebas hambatan ya, jalan tol itu pernah dulu kejadian tahun berapa itu, kalau nggak salah itu tahun berapa ya. Kalau kalian ingat apa nih yang saya sebutkan ini, kalian tulislah di kolom komentar. Itu pernah terjadi kecelakaan yang menyebabkan salah satu keluarga dari public figure terkenal itu meninggal, dan fenomena tersebut lalu dikait-kaitkan dengan hal mistis, terus adanya tumbal dan segala macam legenda, dan pokoknya mitos-mitos atau legenda-legenda urban legend yang ada di situ disebutkan semua, ditampilkan semua di media sosial dan media elektronik. Oke, sebelum membuat video ini saya sempat mendatangi salah satu jalan yang mirip kejadiannya seperti itu, dan saya ajak berkomunikasi narasumber, dan kebetulan narasumber kita itu bukan berasal dari alam kita, tapi mereka berasal dari alam jin. Dan pucuk dicinta ulum tiba, mereka mau menjadi narasumber kita. Oke, pasti banyak di antara kalian yang pasti bertanya-tanya nih, bagaimana sih, apa saya memakai mediumisasi atau saya menjalankan sebuah ritual atau apalah untuk berkomunikasi dengan mereka? Jawabannya tidak. Bahkan saya tidak perlu. Mengapa demikian? Nanti akan saya bahas di segmen selanjutnya. Jika kalian tertarik, komen di kolom komentarnya.
Setelah melakukan perbincangan panjang dan aneh, banyak hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Dimanapun jalanan akan selalu angker. Ingat, dimanapun jalanan akan selalu angker. Karena apa? Ini, menurut dia seperti ini. Saya pakai skrip. Menurutnya bangsa jin sangat senang tinggal di sepanjang jalan-jalan raya. Selain karena suasana yang kaya akan energi, mereka juga tidak susah payah untuk mencari sumber makanan. Ingat, pengguna jalan yang sering kita ketahui, apalagi di Indonesia nih, yang notabene penduduknya hampir sebagian besar itu masih kurang peduli dengan lingkungan. Jadi mereka masih sering membuang sampah sembarangan. Terus apa sih, pokoknya kurang menyenangkan lah kelakuan mereka. Jadi ya kita sadarilah sama-sama, nggak usah ribut lah. Jadi kita sering banget kan lihat di jalanan orang dari luar kayak ninja itu melempar kunai, tapi isinya bukan kunai, tapi isinya itu kantong kresek penuh dengan sisa makanan atau mungkin sekedar sesuatu yang tidak enak. Dia berbicara begini, apalagi sisa makanan yang pasti mereka pungut itu mereka makan. Ya perlu kalian juga ketahui ya, di sini dia juga menjelaskan bahwa mereka tidak memakan minyak, mereka tidak memakan harum-haruman ataupun sejenis kemenyan dan lain sebagainya. Mereka itu hanya seperti kita kalau orang itu merokok untuk santai lah, untuk mengharumkan tubuh mereka gitu. Mereka tetap memakan apa yang kita makan. Bahkan ada juga apa yang tersisa dari tubuh kita yang mereka makan gitu, seperti itu. Nah, selain mereka memakan sisa-sisa makanan, mereka juga bahkan pernah sering kali memakan makanan yang belum kita makan sekalipun. Contohnya nih, kita membeli makanan atau membuat makanan, ibu kita membuat makanan tiba-tiba langsung basi itu makanan. Kita bingung nih kenapa. Ibu kita dulu sering ngomong, wah itu dimakan roh halus gitu segala macam. Faktanya itu dimakan oleh jin. Mengapa bisa demikian? Nanti kita bahas di lain waktu juga. Oke, tulis juga di kolom komentar. Oh ya, tadi saya menyebut di jalan raya itu kaya akan energi ya. Energi yang dihasilkan kendaraan yang lewat itu energi yang dihasilkan kita juga, baik itu energi negatif atau positif. Pokoknya kita juga ini manusia itu selalu menghasilkan energi. Selalu pergerakan manusia itu menghasilkan energi, dan energi dari kita ini itu mereka serap sebagai bahan bakar dan sumber informasi. Maksud saya itu kenapa sebagai bahan bakar, bukan berarti mereka itu bangsa jin itu mesin ya. Kita sama kayak kita nih, kita butuh protein untuk bergerak, butuh karbohidrat untuk bergerak. Nah mereka tuh juga seperti itu. Terkait dengan sumber daya energi dari tubuh manusia itu memiliki banyak sumber energi yang berguna bagi bangsa mereka. Itu yang perlu kalian ketahui. Di manakah letaknya? Ada di ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu DNA atau darah kita. Oke, saya lebih enjoy nih kalau baca skrip, terus juga saya menuangkan ide saya sendiri. Tadi saya merasa kaku nih, sengaja saya nggak banyak edit lah, karena ini video pertama saya juga pengen kalian sedikit memberikan komentar lah, atau memberikan komentar yang membangun lah kepada saya nantinya. Darah kita mengandung banyak sekali informasi yang ketika mereka memakan darah kita, menyerap intisari darah kita, maka mereka akan memiliki pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh kita, oleh orang yang punya darah itu. Nah, mana mungkin kalau manusia membuang-buang darah mereka kan? Nggak mungkin lah kita tiba-tiba menggores tangan ini kayak ninja yang menggores tangan, ngadain kuchioshi, nggak mungkin, sakit loh. Nah, gimana caranya? Nah, kemudian jin dengan segala pengetahuan yang mereka miliki itu memperdaya orang-orang itu untuk lalai, dan akhirnya dengan segala upaya mereka terjadilah kecelakaan kayak gitu. Dan pastinya ya kalau nggak punya ilmu kebal ya pasti mengeluarkan darah ya. Dan darah itu yang mereka makan. Apalagi kalau misalnya sampai orang itu meninggal, wah itu kaya sekali sumber makanan mereka seperti itu. Dan sebagian jin, bahkan sebagian besar jin masih gemar memakan darah manusia. Selain itu dia pun menyebutkan ya bahwa faktanya juga manusia ikut membantu mereka untuk melaksanakan hajat tersebut. Bagaimana mereka membantu? Pertama, masih gencarnya orang-orang yang menjalin persekutuan dengan setan dan menaruh jebakan atau tumbal demi tujuan semu yang ditawarkan oleh bangsa jin. Kedua,
Lalainya para pengelola infrastruktur dalam mengontrol dan memperbaiki fasilitas yang mengakibatkan banyak kasus kecelakaan karena kondisi jalan yang tidak sesuai dan memadai. Yang jelas, hanya 2 poin tadi yang sangat berperan, hanya 2 poin itu loh. Yang sisanya itu mereka lah yang bergerak dan melakukan eksekusi, mulai dari mempengaruhi lah, menciptakan halusinasi, terus untuk merusak konsentrasi pengendara itu mereka menciptakan berbagai macam kemungkinan lah, mulai dari kita dibuat lupa, kita dibuat kosong pikirannya, segala macam seperti itu. Mereka itu sudah andil mereka. Terus masih banyak sih hal yang sebetulnya bisa saya jabarkan, namun saya sengaja membatasi hal-hal tersebut agar kalian tidak terlalu pusing nih dan menyerap informasi ini secara bertahap. Nanti ketika bahasan ini menarik perhatian kalian dan semakin lama video yang saya buat ini, konten-konten yang saya buat semakin baik, kita akan ada part selanjutnya untuk kita bahas masalah misteri Jalan Angker ini. Tips-tips melewati jalanan angker. Oke semuanya, ini pertama saya kasih tahu ini. Pertama, sempatkan untuk memanjatkan doa saat akan memulai mengendarai kendaraan untuk berpergian kemanapun. Ingat loh, kita memiliki Tuhan. Tuhan itu yang akan selalu melindungi kita dalam keadaan apapun, insya Allah. Kedua, pastikan bahwa kendaraan yang kita gunakan dalam keadaan yang baik. Mending kamu susah-susah ngecek kendaraan daripada kamu susah-susah ngecek bayaran tagihan saat kamu nanti ada di rumah sakit. Untuk yang pengguna motor nih, terutama pengguna motor, pakai helm yang standar. Terus juga gunakan spionnya, jangan dibuang nih spionnya. Malu spion doa, tapi nggak malu kalau misalkan nanti terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di jalan raya nih. Nah itu. Terus juga kalau misalnya kita nggak perlu buru-buru, ya sudah santai aja, nggak usah kebut-kebutan kayak Rossi, nggak ada yang ngasih piala juga, nggak ada. Ketiga, jangan aneh-aneh dong dengan meminum alkohol atau apalagi kamu mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Wah, buat apa, geng? Ya kalau mau mabuk atau kayaknya silakan aja lah. Itu hak kalian, tapi mending diem di rumah daripada kalian pergi ke jalanan dan kalian malah merugikan orang lain. Keempat, jaga kondisi tubuh. Kalau mengantuk jangan dipaksa untuk berkendara. Kalau sakit mending diem saja di rumah. Tapi kalau memang keadaan mendesak, kamu minta tolong nih sama siapa aja yang ada di rumah atau orang sekitar kalian untuk membantu kalian pergi. Kelima, pastikan kamu selalu menjaga konsentrasi. Itu paling penting. Tidak usah freestyle di jalanan, nggak usah freestyle. Paling yang lihat aja orang-orang lewat ya, cuma dikit, itu juga penuh caci maki. Apalagi kalau kamu yang ngelihat itu bangsa jin, wah mereka harus betul-betul menunggu loh. Begitu ada yang freestyle, jumping, itu para jin sudah menunggu di situ. Wah makanan lewat nih, kayak gitu. Nah ini yang penting juga ya. Gunakan semua panca inderamu sepanjang perjalanan, gak cuma jin, itu pepohonan dan segala macam obstacle, bahkan orang jahat dan orang mabuk tadi pun itu perlu diwaspadai. Jadi kita harus benar-benar memasang panca indera kita benar-benar maksimal saat berkendara. Gak usah kalau misalnya berkendara melamun kayak gini, wah itu cepet banget kenanya. Keenam, bunyikan klakson atau lampu dim di tikungan yang angker atau jalanan sempit agar kalian didengar oleh pengendara lain, bukan penghuni di sana. Pokoknya bukan penghuni di sana. Ingat tuh, terlalu sopan kalian kepada mereka itu malah akan membuat mereka semakin sombong dan semakin menjadi-jadi nantinya. Wah, karena manusia ini menghormati saya, jadi saya penguasa di sini. Ya dia menobatkan diri sendiri gitu. Dan jangan lupa penting banget untuk menghidupkan sen kanan nih. Apalagi kalau kita memakai motor nih. Kita berhadapan dengan posisi yang ramai, banyak mobil-mobil besar tuh. Biasanya kan ada mobil-mobil kecil yang suka menyalip nih dari mobil-mobil besar yang jalannya itu cepet banget kayak siput. Nah, jadi mereka mau menyalip, kita hidupkan lampu sen kanan. Itu bukan berarti kita memberitahu mereka bahwa Sultan mau lewat, bukan. Tapi itu memberitahu mereka bahwa hati-hati ada pengendara lain di depan mereka, dan jalanan yang akan mereka potong itu benar-benar
tidak memadai untuk disalib kayak gitu. Ketujuh, bangkitkan jiwa peduli kamu dalam merawat jalan raya, karena jalan raya itu milik semua orang loh. Saya rasa sih nggak akan salah sih jika kamu melaporkan kepada pihak terkait kalau misalkan di jalan raya kamu menemukan lubang, kamu menemukan benda-benda aneh yang seharusnya tidak ada jalan, misalnya paku segala macam. Terus juga kamu bisa melaporkan bahwa apabila kalau misalnya di situ ada pohon-pohon yang sudah tua yang mau roboh segala macam, itu mending kamu laporin aja lah. Ya, kita sama-sama lah. Terus juga itu tadi yang paling penting, jangan buang sampah sembarangan lah. Kedelapan dan terakhir, ini yang terakhir, kamu harus selalu berpikir positif saat melewati jalan-jalan angker dan semacam segala macam itu. Memang jin punya campur tangan loh, punya campur tangan dalam menciptakan suasana mencekam seperti itu. Tapi lagi-lagi manusia lebih besar perannya untuk menciptakan kondisi demikian. Ingat, kita yang sebenarnya lebih berperan dibandingkan mereka. Saat kita lewat jalan angker dan kondisi senang-senang, kita lagi happy nih, atau kita sedang dapat jackpot atau sedang apa nih, kita happy lewat jalan angker, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau kamu saat itu dalam kondisi sedih, kamu sedang terpuruk lewat jalan angker, wah tambah jadi. Oke, sekian dulu video dari kita. Tekan tombol like jika kalian menyukai video kita, dan gak usah ragu-ragu menekan tombol dislike jika kalian tidak menyukai video ini. Jangan lupa isi kolom komentar di bawah ya, dan tulis pendapat kamu. Dan terus, oh ya, satu lagi, jangan lupa subscribe. Oke, dan inilah sebelum pukul 3.